Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kembali kita berkumpul di tempat ini, kita boleh bersyukur. Kita boleh beribadah di kebaktian umum yang kedua pada hari ini tanggal 21 Januari tahun 2024. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama dengan menundukkan kepala kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dan kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak akan pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita bersama meninggikan, memujikan, dan kita mengagungkan nama Tuhan kita di surga. Hormat bagi Allah Bapa. Berdoa bersama. Bapa yang baik, kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur selama hidup kami Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memutuskan untuk datang ke dunia ini, masuk di dalam hidup kami dan merasakan penderitaan dan kesulitan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah satu kali pun meninggalkan kami. Tangan Tuhan memegang, memeluk kami. Dan hari ini pun pada waktu kami datang menghadap kepada Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita dan syukur Tuhan. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan selalu Tuhan yang baik. Tetapi kami sadar ada banyak pelanggaran yang kami lakukan. Ada hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Kata-kata kami menyakiti Tuhan dan orang lain. Tindakan kami melukai orang dengan sengaja. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami menyebut kami mengasihi Tuhan. Tetapi kami seringkali waktu mikir-mikir lagi. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini ketika kami mau datang kepada Tuhan. Kami pun datang dengan hati yang merendahkan diri kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar ketika kami datang kepada Tuhan, kami dilayakkan. Kami menjadi orang-orang yang menerima cinta Tuhan dan kasih Tuhan dengan terbuka. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Percayalah bahwa setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu semua terjadi bagi kita semua. Sebab di dalam Mazmur pasal 139 berfirman bahwa Tuhan telah menenun hidup kita sejak dalam rahim ibu kita.
Dan bahkan di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan bahwa sebelum terbentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan pun sudah mengenal kita semua. Dan ditegaskan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Percayalah bahwa Tuhan sedang menunggu kita di altarnya yang kudus untuk kita datang memuji, memuliakan, dan menyembah Dia. Mari kita bersama pujikan Kau Menunggu Hidupku. Biarlah seluruh nafas hidup kita terus memuliakan dan memuji nama Tuhan kita. Kita akan pujikan pujian ini. Tuhan, Engkau memiliki, sambil bangkit berdiri.
akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersyukur jika pada hari ini kita kembali dilayani oleh hambanya Evangelis Rudi Teja Laksana. Percayalah bahwa hanya di dalam firman Tuhan, firman itulah yang menerangi kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan yang jahat, di tengah-tengah kehidupan yang begitu gelap, namun hanya di dalam namanya kita semua beroleh pengharapan. Mari kita bersama pujikan hanya di dalam namanya dengan bersuka cita. Kita akan memujikan dengan bertepuk tangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biarlah hanya kebenaran saja yang membebaskan kita, yang selalu memberikan kita kekuatan. Kita akan pujikan bait yang kedua, kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hanyalah kita percaya dan patuh. Kita akan bersama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan dari KPPK 240 dan akan dimedley dari Kidung Jemaat nomor 17. Percaya dan patuh, Tuhan Allah hadir. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan takut padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Bait yang kedua, hilang dalam awan. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari kita semua sembah sujud di hadapan Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar
berdoa. Tuhan, kami mau dengar sapaan-Mu pagi hari ini. Kami memohon Kau berbicara lagi kepada kami Tuhan. Berbicara dari hati-Mu ke hati kami. Berbicara tentang hidup-Mu untuk hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang begitu egois, begitu mementingkan diri sendiri, Tuhan memanggil kami orang Kristen dan gereja-Mu untuk bergerak keluar, menjangkau, mengasihi lebih banyak, mengampuni lebih banyak. Dalam hidup kami ada banyak pertanyaan yang gak bisa diselesaikan. Ada banyak pertanyaan yang kami gak tahu jawabannya Tuhan. Tetapi yang kami percayai bahwa setiap kali Tuhan menyapa kami lewat firman Tuhan, kami dikuatkan. Mungkin pertanyaan kami tidak terjawab, tetapi hati kami dikuatkan untuk tetap mengikut Engkau. Engkau Tuhan yang baik dan Engkau selalu Tuhan yang baik. Hari ini Tuhan memanggil kami juga bukan hanya punya Tuhan yang baik, tetapi Tuhan memanggil kami orang-orang Kristen menjadi orang Kristen yang hatinya baik, yang hatinya lembut, yang hatinya penuh belas kasihan. Karena itu esensi hidup kami yang cuma pendek ini adalah membagi kasih Allah kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui. Bicara pada kami Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan yang mencintai kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Senang bisa jumpa dengan saudara-saudara lagi setelah lama. Saya ingat sepertinya 6 tahun yang lalu. Sudah lama sekali berkhotbah di sini terakhir. Dan bersyukur bisa melihat wajah saudara-saudara lagi. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik yang serius sekali. Karena kita akan bicara mengenai belas kasihan. Saya diberi topik melintasi perbatasan. Jadi kita mau belajar tentang siapa sesama kita. Kita akan belajar tentang apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah dunia ini. Lalu saya memberi sebuah kalimat kata yang besar, yaitu tentang belas kasih. Karena kita akan mencoba menggunakan belas kasih Allah di dalam hati kita untuk melintasi batas. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara-saudara, siapa di antara saudara yang sudah menjadi jemaat di sini 5 tahun? 5 tahun. 10 tahun? 20 tahun? Siapa yang 100 tahun yang lalu sudah beribadah di sini? Saudara, saya mau tanya satu pertanyaan saja. Saudara merasa bahwa apakah gereja ini adalah gereja yang hatinya baik? Nggak ada jawabannya, saudara. Sebab ketika kita mau ngomong apakah gereja punya hati yang baik, kita mesti lihatnya bukan ke gereja, tapi kita mesti lihat ke kita sendiri. Coba saudara-saudara, saya pengen saudara tunjuk. Menurut saudara di antara jemaat ini, siapa yang saudara merasa hatinya baik? Coba tunjuk. Tunjuk orang lain ya, jangan tunjuk diri sendiri. Siapa yang sudah merasa orang itu hatinya baik? Oh, yang itu hatinya baik, hatinya baik. Saudara, gereja, dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang hatinya baik. Kenapa saudara? Karena dunia ini sedang dalam kondisi yang sangat amat menyedihkan. Mari kita buka dari Lukas pasal yang ke-10 kalau sudah punya Alkitab. Kalau sudah hafal tinggal tutup mata lalu membaca di dalam dengan sambil tutup mata. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ini agak panjang, kita membaca bareng-bareng semua ya. Saya menyediakan di depan bagi saudara yang tidak punya Alkitab. Mari kita membaca 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi yang untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan kembali. Waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ini 2 kali Tuhan ngomong, perbuatlah, kalau kamu sudah tahu, lakukanlah. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai belas kasih. Belas kasih itu nanti saya akan jelaskan, itu seperti orang yang mules pengen buang air besar. Jadi saudara terakhir kapan menahan buang air besar? Dan kira-kira berapa lama saudara bisa tahan buang air besar? Ada yang punya rekor dunia, orang bisa tahan buang air besar itu 43 hari. 1 bulan lebih. Kita coba belajar ya, orang yang sudah kebelet, mau tidak mau yang dia lakukan adalah cepat-cepat dimanapun bisa, yang penting ada sesuatu yang keluar. Itu yang disebut dengan belas kasihan di dalam kata-kata Alkitab. Saya ingin memulai dengan satu cerita tentang satu tempat yang disebut dengan Cape Coast Castle. Tempat ini adalah tempat wisatawan datang pada waktu mereka datang ke Afrika Barat, khususnya di negara Ghana. Tempat ini punya cerita yang sangat amat memilukan, karena tempat ini adalah tempat di mana para budak yang akan dikirim dari Afrika menuju ke Eropa akan ditaruh di sana selama 3 bulan. Mereka ditaruh di ruang penjara bawah tanah, lalu kemudian disiksa, dipukulin, dilukai, banyak yang mati, dan ketika mati mereka dibiarkan begitu saja sampai baunya menyengat di mana-mana untuk memberitahu kepada orang-orang Afrika yang akan dikirim jadi budak, kamu tidak perlu berpikir tentang hidupmu karena matimu pun tidak ada nilainya. Nah, saudara-saudara, orang yang datang, para wisatawan yang datang ke tempat ini kemudian diceritakan oleh pemandunya dengan cerita-cerita yang menyedihkan hati. Lalu mereka mulai lihat lantai yang penuh dengan kotoran manusia yang sudah kering, ada bekas korpus, bekas mayat orang mati yang sudah mengering, ada bercak darah yang sudah kering, dan ada cerita horor tentang apa yang terjadi di tempat itu, pembunuhan, kengerian terjadi. Di tempat itu ada satu pintu yang disebut dengan door of no return. Orang yang masuk lewat pintu itu nggak akan pernah keluar lagi dari pintu itu. Karena pintu berikutnya yang akan mereka lewati adalah pintu belakang yang persis langsung berhadapan dengan Samudra Atlantik. Tempat mereka akan dikirim ke Eropa untuk jadi budak. Tidak ada nilainya kecuali akan diperbudak sampai mati. Saudara-saudara, ketika orang-orang mendengar cerita yang menakutkan itu, orang tidak pernah terbayangkan. Bahkan banyak yang menulis begini, setelah mereka masuk ke Cape Coast Castle ini, hidup mereka berubah. Pemandu kemudian bertanya kepada mereka, karena itu mereka ada di penjara bawah tanah. Lalu pemandunya bertanya gini, saudara tahukah apa yang ada di atas ini? Ruangan persis di atas penjara ini. Lalu pemandunya mengatakan itu adalah sebuah kapel, sebuah gereja, sebuah tempat ibadah. Pada waktu orang-orang akan beribadah, membaca firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, menyanyikan pujian kepada Allah, di waktu yang bersamaan di bagian bawah para budak ini akan didiamkan supaya tidak mengganggu. Dan mereka disiksa sedemikian rupa sampai tidak ada suara lagi, supaya orang-orang yang di atas bisa beribadah dengan gampang. Saudara-saudara, hanya perlu satu pintu kecil untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Gereja yang ada di atasnya hanya perlu jalan beberapa langkah saja untuk menemukan ada orang-orang menderita di bawah, persis di bawah penjara. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara, di dalam hidup kita sehari-hari ketika kita ada di gereja. Ketika saya berkhotbah minggu lalu di GKL Lyon Satelit, beberapa majelis mengatakan gereja seringkali ada di sangkar emas. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan
kengerian-kengerian yang terjadi di luar karena kita hidup dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita pergi bekerja, makanan cukup di rumah, kita pergi ke gereja dan beribadah dan melayani. Tapi kita nggak bisa connect antara apa yang terjadi di gereja dengan apa yang terjadi di luar sana. Antara firman yang kita dengar dengan kenyataan hidup, seperti ada dua hal yang tidak terseberangi. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak penderitaan. Begitu banyak penderitaan. Setiap saudara menghitung satu angka sampai angka 7, setiap 7 detik sampai hari ini ada satu anak yang mati karena lapar. Saudara kalau tidak mau jauh-jauh, saudara pergi ke belakang terminal Joyoboyo, saudara akan menemukan anak-anak yang rambutnya keriting, warnanya kuning, perutnya busung karena kelaparan. Bukan karena mereka nggak punya makanan, tapi mereka nggak punya gizi yang cukup waktu mereka tumbuh. Beberapa anak tumbuh besar dengan badannya kecil terus karena tidak ada gizi sejak kecil. Kita temukan begitu dekat. Sudah tahu dana misi yang dipakai untuk pelayanan misi itu cuma 3% dari seluruh dana yang dikumpulkan oleh gereja di dunia. Ada banyak kelaparan. Saudara kalau belajar tentang ini adalah pelayanan yang kami sekarang banyak lakukan, khususnya di bagian timur Indonesia di NTT. Di dunia ini saudara-saudara ada 320 juta anak yang diambil dari rumah mereka, diiming-iming untuk bekerja, diiming-iming untuk sekolah, lalu dibawa ke kota besar. Yang pertama dilakukan adalah mereka akan dibawa ke tempat-tempat pelacuran, diperkosa rame-rame. Saudara, kenapa perkosaan? Kenapa seks? Sebab seks yang salah itu mendiamkan seseorang. Seorang yang diperkosa tidak punya suara untuk bicara. Usia mereka rata-rata 12-16 tahun, mereka didekati dengan sosial media, mereka didiamkan dengan seks, mereka disiksa supaya mereka taat, tidak kabur. Mereka diberi narkoba untuk ngontrol, sebab orang yang sudah diberi narkoba mau tidak mau akan balik lagi pada waktu dia butuh narkoba. Dan orang-orang ini dijual dengan harga yang murah. Untuk menjual seorang anak bayi laki-laki dibutuhkan 12-15 juta laki-laki, anak bayi laki-laki. Untuk menjual anak perempuan, bayi perempuan itu 15-32 juta harganya. Untuk menjual anak remaja laki-laki dan perempuan harganya 25-45 juta. Maka diambil dari kampung-kampung diperjualbelikan. Satu orang teman baik yang melayani di Kambodia di tengah-tengah pelacuran itu mengatakan bahwa banyak laki-laki, anak-anak laki-laki yang diseret, disuntikkan hormon perempuan supaya waktu mereka tumbuh jadi waria lalu menjadi pekerja seks di Thailand, di Myanmar, di Vietnam. Saudara-saudara, ketika orang-orang mulai berpikir tentang uang, ternyata ada cara untuk mendapat uang lebih banyak. Bukan menjual anak, tetapi menjual organ tubuh. Kalau menjual anak, satu anak 15 juta, kalau menjual organ tubuh, satu ginjal bisa dijual harganya 750 juta sampai 1,8 miliar. Untuk menjual lever itu 1,5 sampai 2 miliar. Untuk menjual jantung itu kira-kira 2 sampai 4 miliar dijual sebagai industri besar. Beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi NTT lalu berjumpa dengan seorang ibu yang menceritakan ketika anaknya baru pulang dari luar kota, dikirim dari tempat yang lain. Lalu dia memaksa membuka peti mati anaknya lalu menemukan bekas-bekas jahitan. Dan dia tahu organ tubuh sudah tidak ada lagi. Mengerikan sekali saudara apa yang terjadi di dunia. Kenapa orang berpikir untuk menjual manusia yang lain? Sebab menjual manusia itu lebih untung daripada menjual narkoba. Orang jual narkoba, begitu jual narkoba selesai, uang narkobanya habis, dia nggak bisa jual lagi. Menjual manusia dia jual kepada orang itu memakainya lalu menjual lagi, lalu memakainya, menjual lagi, memakainya sampai mati. Uang itu terus berlimpah. Mengerikan sekali yang terjadi. Seorang dosen saya menemukan 22 anak NTT di Kambodia dalam waktu ketika mereka menyelamatkan 120 lebih anak usia 12-16 tahun. 22 anak dari kampung di NTT. Saudara, kita hidup di dunia yang tidak lagi merasa bahwa manusia itu ada harganya. Tiap tahun ada 60-80 juta orang dibunuh lewat proses aborsi. Dan proses aborsi yang lebih mengerikan yang namanya partial birth abortion. Ini prosesnya. Perempuan-perempuan yang pengen dapat uang 150 juta, 200 juta dengan cara cepat dalam 9 bulan hanya perlu menyediakan rahimnya, lalu kemudian setelah aplikasinya jalan dia mulai kontak, lalu kemudian dokter akan datang, lalu dia akan memilih laki-laki akan datang, lalu tidur melakukan hubungan seksual dengan dia, lalu dia akan hamil. Dalam proses kehamilan dia akan dijaga kehamilannya, diberi gizi yang banyak oleh dokter-dokter yang merawatnya sampai 9 bulan. Dokter akan datang kemudian dan akan memutar bayi itu dalam kondisi sungsang dengan kepala di dalam, lalu kemudian menarik anak itu dengan kaki duluan.
Lalu setelah sampai di batang leher, anak itu akan dimasukkan bor yang ada sedotannya, lalu menyedot semua cairan otak. Lalu ketika anak itu lemas, dia ditarik keluar dan dilaporkan ke negara sebagai bayi yang lahir dalam kondisi mati. Bayi itu dijual 100 juta, 200 juta, 300 juta. Dijual sebagai alat untuk membuat salah satunya obat kecantikan. Kalau saudara coba cek cairan kecantikan saudara, kalau ada tulisannya timosin, itu bukan jaringan plasenta bayi, itu adalah jaringan tubuh bayi. Saya punya satu ampul yang kalau saudara punya flek-flek hitam, saudara gosok itu dalam 3 hari, flek-flek hitam itu akan mulai pelan-pelan hilang. Diambil dari mana? Dari timosin, dari tubuh bayi. Dan itu yang terjadi saudara di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Pertanyaannya adalah ketika dunia ini menderita, apa artinya? Kita perlu menjawab begini, apa arti mengasihi Tuhan di tengah-tengah dunia yang kayak begini? Tidak bisa lagi yang disebut mengasihi Tuhan adalah rajin datang ke gereja. Bukan itu saudara-saudara. Sebab gereja bukan tempat kita absen kepada Tuhan, lalu bilang Tuhan aku udah datang loh, kasih aku berkat. Tetapi gereja harus menjadi tempat di mana kita dilatih pada waktu kita keluar, kita pergi ke tempat bekerja, kita pergi ke tempat-tempat yang lain, kita berjumpa dengan orang-orang yang menderita, kita tahu apa yang kita mesti lakukan. Karena seringkali kita memberi uang terlalu banyak lewat gereja. Problemnya adalah banyak gereja yang mengumpulkan uang terlalu banyak. Saya mengatakan di mana-mana pada waktu bicara mengenai keuangan gereja, gereja tidak pernah boleh memasukkan uang persembahan ke dalam deposito untuk memastikan gereja itu tetap survive. Sebab begitu, dengan demikian kita nggak akan lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita mesti lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu hadir di kantong-kantong penderitaan. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam cerita Tuhan Yesus ini. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati menghadapi 2 orang yang disebut orang-orang yang rohani. Satu imam loh saudara, imam, orang yang akan keluar masuk ke bait Allah. Yang kedua adalah orang Lewi yang menyediakan tempat-tempat ibadah, yang mengurusi tempat-tempat ibadah. 2 orang suci ini itu lewat, dan saudara tahu ceritanya, Alkitab mengatakan mereka cuma melewati orang yang sedang sakit, yang Alkitab mengatakan yang setengah mati ini. Saudara, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu turun. Yerusalem itu kira-kira 2000 meter di atas permukaan laut. Yeriko itu kira-kira 700 meter. Jadi perlu turun dengan jarak yang kira-kira 22 km. Dan di tempat-tempat itu seringkali disebut dengan the way of blood. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat kengerian. Bukan hanya sekedar banyak penjahat, tapi tempat itu jalannya cuma satu petak. Satu orang aja bisa lewat. Maka ketika orang mau rebutan lewat, ada yang akan jatuh ke dalam jurang. The way of blood. Saudara, situasi itu yang diceritakan oleh Lukas. Saudara, kalau belajar tentang kitab Lukas itu unik sekali, beda dengan Injil-Injil yang lain. Kalau Injil yang lain, saudara, Matius bicara mengenai Yesus adalah Raja, Markus bicara Yesus adalah hamba, Yohanes bicara Yesus adalah Tuhan, Lukas, Yesus adalah, ada yang tahu? Yesus digambarkan seperti kita, Yesus adalah manusia. Maka kalau saudara perhatikan, saudara baca cerita Alkitab Lukas, saudara, Lukas itu cerita unik karena Yesus selalu ada di tempat-tempat yang tidak disangka-sangka Tuhan akan ada di situ. Dan Tuhan Yesus di dalam Lukas hampir tidak pernah berbicara di depan ribuan orang. Apa yang Yesus lakukan? Dia pergi mengunjungi orang sakit, dia bicara dengan orang secara pribadi. Saudara, apa yang menjadi tujuan Allah datang ke dunia ini? Untuk mendatangi kita secara pribadi. Karena Tuhan tahu apa yang sedang ada di hati kita. Saudara, kisah Lukas ini unik sekali karena menceritakan tentang Tuhan hadir dari awal sampai akhir. Dia mulai dengan menemani Maria dan Yusuf. Sampai akhirnya di ujungnya dia menemani 2 orang di kayu salib dan dia ada di tengah-tengahnya. Saudara-saudara, ketika kita bicara mengenai Injil Lukas ini, kita akhirnya masuk ke bagian yang paling dalam tentang bagaimana Tuhan mengatakan begini. Aku memutuskan untuk memberi semuanya, untuk mengajar kita tentang apa artinya mengasihi Tuhan. Saudara, Lukas pasal 10 itu punya 2 prinsip kita pelajari. Prinsip yang pertama adalah begini, saudara. Tuhan itu pengen sekali kita punya hati yang transparan. Transparan itu adalah begini. Hati yang tidak pakai topeng. Hati yang antara yang di dalam dan yang di luar itu berbeda.
Seringkali saudara ada banyak orang yang begitu sampai di gereja menjadi malaikat, bapak-bapaknya menjadi malaikat, tapi pulang menjadi monster bagi keluarganya. Saudara, ketika kita mau punya hati yang belas kasihan, dimulai dengan konsep ini, saudara, bahwa hati kita mesti transparan. Dan hati yang transparan itu adalah hati karena proses Tuhan membentuk kita dari dalam. Satu hari seorang ahli Taurat itu datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku punya hidup yang kekal? Dia datang, Alkitab bilang begini, dia datang dengan sengaja untuk mempermalukan Tuhan Yesus di depan orang. Tapi Tuhan Yesus punya hikmat, dia gak jawab pertanyaan itu, dia tanya apa yang ada dalam kitab Taurat. Harusnya sebagai ahli Taurat dia akan bilang begini. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 10 dia mengatakan kasihlah Tuhan, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Taurat. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, pergilah, lakukan, itu yang kamu ngomong benar. Saudara, orang ini marah. Lalu kemudian untuk membela dirinya dia bertanya satu pertanyaan lagi yang sebenarnya dia udah tahu, dia tanya, kalau begitu aku mau tanya Tuhan, siapa yang disebut dengan sesamaku? Sesama itu biasanya gambarannya adalah orang yang sama rasnya, orang yang sama sukunya, orang yang sama ekonominya, orang yang sama kesukaannya, itu yang disebut sesama. Kalau orang yang berbeda, bukanlah. Seringkali orang berbeda kita anggap musuh. Sudah Tuhan Yesus tahu. Sebab ketika orang Farisi berkata, ahli Taurat berkata, apa yang aku harus lakukan untuk dapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus itu punya jawaban banyak. Saudara, menurut perjanjian lama, hukum Taurat di dalam perjanjian lama itu ada macam-macam. Musa diberikan 613 hukum. Gambarannya begini, kalau saudara mau selamat, saudara punya hidup yang kekal, lakukan 613 hukum ini tanpa salah. Ada yang bilang begini, oh gak bisa, 613 terlalu banyak. Oke, lalu kemudian Daud memotong begitu banyak hukum, bukan 613 lagi, tetapi cuma hanya 15 hukum utama. Kita bilang masih terlalu banyak untuk melakukan 15 hukum utama, terlalu banyak. Lalu kemudian kita lihat Yesaya memotong lagi. Kalau Daud 15, Yesaya mengatakan cuma ada 11 hukum utama. Lakukan. Lalu kemudian kita bilang 11 pun masih terlalu banyak. Jangankan 11, satu pun harus dilakukan dengan sangat amat sempurna. Lalu kemudian 11 terlalu banyak, kita masuk ke dalam kitab Mika. Karena kitab Mika mengatakan cuma ada 3 yang paling penting untuk dilakukan. Dan kita bilang 3 pun masih terlalu banyak. Lalu Tuhan Yesus menyimpulkan semuanya dan mengatakan kamu gak perlu lakukan apa-apa kecuali cuma satu. Kasih Allah dan kasih sesama. Kasih kepada Allah itu sama tingkatnya dengan kasih kepada sesama. Jadi sudah gak bisa bedakan antara kasih kepada Allah. Saya mengasihi Tuhan. Tapi saya gak membantu orang yang datang minta tolong kepada saya. Kita sedang berbohong. Sudah yang disebut dengan hati yang transparan adalah kita ingin mengatakan kalau aku mengasihi Allah dan aku mengasihi sesama, itu 2 hal yang jalannya mesti bareng-bareng. Saudara-saudara, orang ini adalah seorang yang namanya Brian Epstein. Brian Epstein adalah seorang yang masih muda, dia punya grup yang dia temukan di sebuah klub malam namanya yang kemudian disebut The Beatles. Uangnya begitu banyak. Kalau kita datangnya per minggu, per bulan, dia datangnya per menit. Uangnya begitu banyak karena begitu banyak penjualan piringan hitam pada waktu itu. Begitu terkenalnya The Beatles. Setiap menjelang akhir tahun dia akan menyewa satu mansion, dia akan masuk ke sana dan dia akan tinggal 3 hari untuk membuat rencana untuk tahun depan. Apa yang mereka akan lakukan dengan grup The Beatles. Harusnya 3 hari. Sampai hari kelima dia gak keluar-keluar. Polisi mendobrak pintu menemukan orang ini sudah membusuk. Overdosis narkoba. Berkali-kali teman-temannya mengatakan orang ini punya semuanya, tetapi malam hari dia gak bisa tidur. Seorang yang namanya John Rudy, orang yang tinggal di Amerika, itu punya tempat tidur yang harganya 17 miliar rupiah. Dan dia bilang 1 bulan dia hanya punya waktu tidur 30 menit. Karena dia gak bisa tidur tiap malam. Dengan tempat tidur 17 miliar. Saudara, kemudian Brian Epstein ditemukan dalam kondisi mati dan membusuk. Lalu kemudian ada banyak serakan kertas di sekitar tempat tidurnya. Lalu kemudian waktu buka. Kemudian kata-katanya sama di dalam kertas-kertas itu. Dia mengatakan begini, I have everything. But I have nobody. Aku punya semuanya. Tapi aku gak punya siapa-siapa. Seorang mahasiswa saya waktu bertahun-tahun yang lalu, sekarang dia udah menikah.
Dia datang, dia telepon saya dan bilang, "Ko Rudi boleh datang ke rumah saya?" Saya sedih sekali. Berkali-kali dia pengen mati bunuh diri dengan obat. Berkali-kali digagalkan. Saya datang ke rumahnya satu hari, lalu kemudian diizinkan masuk. Lalu kemudian saya naik ke lantai 3, rumahnya yang begitu besar di salah satu perumahan besar di Surabaya. Saya lihat dia duduk di meja makan yang panjang sekali, yang mungkin bisa berapa belas orang duduk di situ. Dia duduk di pojok dan dia bilang, "Halo Ko," dengan suara yang sangat kecil. Saya duduk di depannya, lalu dia bilang, "Ko, kita makan dulu ya." Saya duduk temani dia makan, lalu kemudian dia bilang, "Ko," sambil berlinang air mata, "setiap hari saya makan sendiri di rumah ini, Ko. Tiap malam saya mesti WA, waktu itu belum WA, masih pakai BlackBerry. Saya harus kirim message ke mama saya. Untuk tanya mama saya malam ini harus akan tinggal di rumah yang mana. Sebab mereka punya 7 rumah. Dan mamanya gak tahu tinggal di rumah mana malam itu. Lalu kemudian dia duduk makan dan dia bilang, "Tiap malam kok aku bahkan tidak mau makan. Aku pergi ke diskotik. Aku dengar suara yang kenceng. Karena kalau aku duduk di rumah sendirian ada sesuatu yang dari dalam keluar dan aku gak tahan." Saudara, kenapa banyak anak muda pakai headset? Kenapa anak muda pergi ke diskotik? Kenapa mereka pakai narkoba? Kenapa mereka pakai alkohol? Sebab ketika mereka berhenti pakai itu, mereka akan ada suara keluar untuk mengatakan sesuatu yang di dalam batin mereka. Saudara, situasi akhirnya saya mengundang anak ini datang makan di rumah kami yang kecil itu. Rumah kami itu petaknya itu lebih kecil. Satu rumah kami itu tidak lebih besar dari satu kamar tidurnya anak ini. Duduk. Lalu karena tempat meja makan kami cuma kecil untuk 4 orang, kami akhirnya makan di lantai. Istri saya sudah menyiapkan makanan, ada nasi, ada tempe goreng, ada capcay, ada ikan goreng. Duduk di sana lalu kami makan, dia bawa 2 teman yang lain, saya mengundang 2 yang lain. Rumah itu jadi ramai sekali lalu kami makan bareng. Biasanya saya kalau makan malam ritualnya saya ngambilin nasi buat semua. Dan hari itu saya mengambil nasi untuk anak mahasiswa ini. Dia ambil nasi, lalu saya bilang, "Ambil, kamu suka yang mana?" Dia bingung, dia lihat. Lalu kemudian saya ambilkan capcay, saya ambilkan tempe. Waktu saya ambilkan, air matanya keluar. Istri saya nyenggol saya dan bilang begini, "Jangan makanannya terlalu sederhana. Dia biasa makan yang enak." Lalu setelah selesai makan, mereka main monopoli bareng-bareng di dalam ruangan. Saya tarik anak ini keluar dan saya tanya, "Ada apa? Ada apa?" Dia balik ke sana lalu dia bilang, "Ko, rumah saya besar, tiap hari saya makan sendiri. Saya gak pernah tahu rasanya makan dengan keluarga, tapi hari ini saya baru tahu rasanya makan dengan orang yang sayang sama saya, dengan keluarga." Sudah tahu di dunia ini ada banyak orang yang hatinya kesepian, kosong, gak punya apa-apa, meskipun mereka punya banyak. I have everything but I have nobody. Aku punya semuanya. Tapi aku gak punya siapa-siapa. Saudara, belas kasihan itu mesti dimulai dari orang-orang yang matanya menatap ke hati orang lain dan mengatakan jangan-jangan orang itu punya semuanya tapi gak punya siapa-siapa. Tiap kali datang ke gereja cuma duduk sendirian. Tiap kali kemana-mana sendirian. Tidak punya orang menjadi tempat dia berbagi. Saudara, Brian Epstein mengalami itu dalam usia 32 tahun, masih sangat muda dengan kaya raya, mati kesepian. Saudara, situasi ini sama seperti situasi pada waktu kita belajar dari Mazmur 139. Mazmur 139 mengatakan begini, "Tuhan, Engkau tahu waktu aku duduk jalan berdiri, Engkau tahu semua tentang hidupku dan Engkau maklum tentang aku." Pasal ayat 1 dan ayat 2. Tapi ayat Mazmur 139 ditutup dengan kalimat yang menyakitkan bagi Daud dan dia mengatakan, "Tuhan, Engkau tahu semuanya, tapi satu yang aku pengen Engkau lakukan adalah Engkau datang selidiki hatiku." Kata selidiki adalah gini, "Tuhan, tembusilah rahasia-rahasiaku. Jangan-jangan selama ini terlalu banyak rahasia di dalam. Tapi tolong Tuhan, kalau Engkau tembusi hatiku, jangan kencang-kencang, because nanti aku akan breakdown, aku gak akan tahan. Aku gak akan tahan melihat betapa jahatnya hatiku." Lalu kemudian dia lanjut kalimatnya begini, "Lihatlah apakah di dalam hatiku ada jalan yang serong." Kata jalan yang serong itu adalah apakah di sana ada luka? Apakah di sana ada berhala? Saudara, seringkali berhala kita bukannya patung, tapi berhala kita adalah rasa sakit. Berhala kita waktu kita dikhianati oleh suami atau istri atau anak-anak. Lalu kita simpan rasa marah itu begitu lama. Kenapa seringkali orang Kristen bertanya bagaimana caranya mengampuni? Saudara-saudara,
Sebab kita mau nyimpan rasa berhala, rasa sakit itu dalam hati kita. Kita tetap datang kepada Tuhan. Tapi kita sambil menyembah berhala. So jangan-jangan kita nggak mengampuni karena kita pengen simpan terus-menerus berhala itu. Seorang psikiater mengatakan begini, namanya Gabor Mate. Kebanyakan dari kita itu punya kecanduan dan kecanduan selalu dimulai dari orang-orang yang hatinya kosong. Penelitian mengatakan 68% orang-orang yang datang ke gereja-gereja Injili seperti Elion, yang datang melayani dengan setia, 68% adalah pengguna pornografi secara teratur. Ada kecanduan yang tersembunyi. Seringkali kita perlu sesuatu untuk menenangkan. Dunia ini sedang kecanduan obat-obatan. Setiap tahun, setiap hari saudara perlu 14 miliar dosis untuk menenangkan hati yang sedih. Tiap tahun ada 200 juta orang mati karena overdosis. Saudara, di tengah-tengah kondisi kayak begini kita diajar tentang apa artinya mengasihi Tuhan di tengah-tengah dunia yang menderita. Seorang namanya Hudson Taylor, seorang misionari di Cina, yang dari kecil dia nggak pernah membayangkan Cina. Yang dia bayangkan selalu adalah Afrika. Dia pengen pergi ke Afrika. Setiap kali dia sampai di pelabuhan, kapal udah jalan dan kapal itu mungkin akan datang setahun atau 2 tahun lagi baru nyampe ke kotanya lagi. Lalu kemudian dalam masa proses Tuhan membentuk dia dan Tuhan panggil dia pergi ke Tiongkok. Dia menyiapkan diri menjadi misionari, dia kumpulin uang, dia akan berangkat. Satu hari ketika dia pulang setelah bekerja di satu percetakan, lalu kemudian ada seorang laki-laki memanggil dia, Pak Hudson tidak kenal saya. Tapi hari Minggu saya mendengar khotbah Bapak dan saya minta Bapak berdoa bagi istri saya yang sedang sakit. Kemudian Hudson dibawa ke ruangan lantai 17 yang tempat orang-orang miskin itu. Dia sampai ke sana dan dia berpikir apa susahnya berdoa bagi orang sakit. Sama seperti kalau kita WA ada yang sakit kita bilang I pray for you, tapi kita nggak benar-benar mendoakan. Dia naik ke atas, dia begitu pintu dibuka dia kaget ada 3 anak yang badannya kurus-kurus di dekat pintu yang sedang terbaring di dekat pintu. Dia jalan 7 langkah, dia ketemu dengan ibu yang nggak bisa bangun, mengangkat kepala pun nggak bisa. Lalu dengan dia berkata, saya berdoa buat ibu ini. Lalu dia berpikir setelah berdoa saya langsung pulang. Karena udah lelah. Dia tumpang tangan ibu ini dan dia mulai berkata, Bapa yang penuh. Harusnya dia mau bilang Bapa yang penuh kasih. Tetapi kata kasihnya gak keluar. Saudara, seringkali Tuhan menutup mulut kita yang seperti ember ini. Mulut kita yang tidak ngomong yang sesungguhnya. Untuk mengatakan you lie, kamu berbohong. Bapa yang penuh kasih? Tidak. Bapa yang penuh. Kata kasihnya gak bisa keluar. Bapa yang penuh. Lalu dia berusaha berkali-kali. Lalu kemudian Roh Kudus mengingatkan dia. Apa yang ada di kantongmu? Dia tiba-tiba ingat. Di kantongnya ada 2 shilling. Ada 2 koin yang dia bisa pakai untuk makan malam. Dan satunya untuk makan pagi. Dan dia tahu bahwa itu dia mesti keep. Dia mesti simpan untuk dia makan. Dia tetap berusaha untuk berdoa. Tapi kata kasih gak bisa keluar. Sampai kemudian dia menyerah kepada Tuhan. Dia bilang begini sama Bapak. Bap, buka mata saya gak bisa berdoa. Ambil 2 koin ini. Belikan makanan buat istri dan anak-anak Bapak. Sudah Bapak itu terharu sekali. Dan Bapak itu mengatakan sudah lama kami tidak makan kecuali minum air. Dia cepat-cepat lari ke bawah. Dia beli makanan. Dia kasih makan anaknya. Dia kasih makan istrinya. Lalu kemudian Hudson Taylor itu berdoa. Pada waktu dia lihat anak-anak dan istrinya lagi makan disuapi oleh laki-laki itu. Di pojok ruangan itu Hudson Taylor berurai air mata. Dan dia mengatakan itu yang disebut iman. Saudara tahu kadang-kadang Tuhan meminta dari kita. Bukan pada waktu kita punya. Seringkali saudara Tuhan meminta kepada kita pada waktu kita punya sedikit. Aneh ya. Tuhan pengen tahu seberapa kita mengasihi dia. Kalau kita punya banyak kita memberi kepada Tuhan itu gampang sekali. Tapi justru anehnya Tuhan itu waktu datang dia meminta dari kita. Justru pada waktu kita hampir gak punya. Abraham punya 1. Dia diminta oleh Tuhan. Saudara Hudson Taylor ingin mengajarkan kepada kita bahwa hati itu mesti lapang. Dibuka kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa bekerja. Saudara di Jepang ada satu konsep yang namanya kintsugi. Kin itu emas. Sugi itu tempelan. Rekatan. Kintsugi itu adalah sebuah seni menyambung benda-benda yang sudah hancur, yang bahkan sudah pecah, lalu dijadikan satu lagi, ditempel lagi dengan emas. Lalu pada waktu setelah selesai ditempel, tiba-tiba benda yang hancur ini tiba-tiba lebih mahal daripada harga sebelumnya. Setelah itu yang Tuhan mau dia lakukan dalam hidup kita. Tapi umumnya yang kita lakukan adalah begini, Tuhan, hatiku hancur, aku kasih 99 kepada Tuhan. Tapi 1
yang remah-remah itu aku akan tetap simpan untuk diriku sendiri. Supaya aku punya alasan untuk tetap marah. Aku masih punya alasan untuk tetap benci kepada orang. Aku masih punya alasan untuk membalas dendam karena masih ada satu yang pecah ini. Saudara, seringkali kita minta Tuhan mengubah hati kita, tapi kita masih simpan remah itu, kita mau pegang sendiri. Saudara, kintsugi ini satu konsep waktu kita serahkan semua remah itu, Tuhan bentuk kita dengan harga yang lebih besar dari sebelumnya. Saudara, apa keadaan hati kita hari ini? Apakah kita ini suka main drama dengan topeng? Saudara, yang disebut dengan munafik di dalam bahasa Alkitab, itu artinya menjadi aktor. Menjadi orang yang berbeda dengan pakai topeng. Lalu kita bilang, saya baik-baik saja. Saya hidup mengasihi Tuhan. Tapi begitu kita selesai pulang, kita pergi merampok orang lain dengan hal-hal yang kita pikir normal. Saudara punya uang 100, saudara membeli barang 100 ribu. Ada banyak orang Kristen menjual barang yang dia beli 100 ribu dengan harga 1 juta. Kita merampok orang lain. Harga 100 ribu kita bisa hidup dengan 1 juta. Kita merampok 900 ribu dari orang lain. Kita sebut itu bisnis. Itu bisnis yang jahat. Saudara, coba cek hati kita. Apakah kita izinkan Tuhan itu membentuk hati kita supaya hati kita lapang, transparan. Yang kedua, saudara-saudara, pada waktu bicara mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sama-sama, yang kedua adalah begini. Ketika hati kita sudah transparan, kita mengizinkan Tuhan bekerja membentuk hati kita. Yang kedua, Tuhan, Alkitab mengajar kita, nomor 2 adalah Tuhan ingin menitipkan hatinya di hati kita. Saudara-saudara, siapa sesama kita? Kalau saya tanya. Seringkali yang disebut sesama kita adalah dia bukan orang kita. Mereka. Saudara, seringkali gereja, saya seringkali mangkel pada waktu kerjasama pelayanan dengan gereja. Karena seringkali gereja menggunakan kata mereka. Saudara, Alkitab tidak pernah menggunakan kata mereka untuk orang yang berbeda. Siapa sesama kita, saudara-saudara? Gambaran tentang gereja ini mungkin sedikit banyak ingin menggambarkan yang disebut dengan sesama kita. Gereja ini namanya Santa Boniface. Gereja di San Francisco yang gereja megah sekali. Tetapi yang gereja yang hampir tidak punya kunci pintu lagi. Gereja ini tidak punya kunci, tidak ada yang menjaga. Semuanya dijaga oleh orang-orang yang keluar masuk dari dalam tempat itu. Mungkin mereka akan kehilangan mic, mungkin mereka akan kehilangan alat-alat main musik. Tetapi mereka tetap sepanjang tahun membuka pintu gereja itu. Gereja ini dijadikan tempat penginapan bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Gereja ini hanya mengadakan kebaktian setiap hari jam 7 sampai jam 8 setiap hari, termasuk hari Minggu. Dari jam 8 sampai seterusnya, sampai besok pagi, tempat itu menjadi tempat yang sangat sibuk dengan ibu-ibu yang memasak, bapak-bapak yang mengantar barang, anak-anak kecil yang pulang sekolah lalu melihat papa dan mamanya bekerja. Lalu anak-anak kecil ini tidak perlu lagi seminar misi. Sebab yang dia lihat sehari-hari adalah seminar misi yang sesungguhnya. Dia lihat mamanya bekerja berkeringat untuk memasakkan, sebab tidak berapa lama kemudian ada orang-orang homeless yang tidak punya rumah akan makan di gereja itu sepanjang tahun. Gereja ini disebut dengan sacred sleep karena lebih banyak orang tidur di gereja itu daripada orang ibadah. Waktu ditanya orang-orang yang datang tidur di sana, mereka terharu dan mereka mengatakan, kami seperti baru ngerti Tuhan itu siapa. Terus gereja ini nggak punya pintu yang dikunci. Dan gereja ini ingin menunjukkan yang disebut dengan sesama adalah semua orang yang di depan kita yang membutuhkan kita, saudara. Saudara jangan pernah menolak pada waktu saya beritahu anak-anak saya kalau kita lagi makan di depot atau kita lagi makan di warung. Waktu kita lagi makan ketika ada pengamen, nomor 1 yang kamu tanya kepada pengamen itu setelah kasih dia uang adalah, kamu sudah makan, duduk sini makan sama-sama. Saudara, situasi seringkali saudara yang disebut dengan sesama itu bukan orang yang jauh atau orang yang sama. Yang disebut dengan sesama dalam konteks Alkitab adalah orang yang di depan kita yang sedang membutuhkan. Seorang datang kepada kita dan bilang, tolong saya terlilit utang. Saudara, seringkali kita bilang dia pasti belajar untuk menanggung resiko. Kita jadi orang jahat, saudara. Sebab ada kalanya orang yang tidak, saya bertemu dengan orang yang 2 kali mau bunuh diri, saudara. Motong urat nadinya karena nggak bisa bayar utang. Saudara ingat baik-baik, gereja punya dana kadang-kadang besar sekali tapi hanya dipakai 3% untuk membantu orang-orang miskin. Saudara,
kisah tentang Tuhan Yesus di dalam bagi orang ahli Taurat ini menunjukkan betapa pentingnya kita mulai berpikir tentang siapa itu sesama. Satu hari ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu tempat ibadah. Hampir pasti yang turun dari Yerusalem ke Yeriko adalah orang Yahudi. Lalu datanglah imam. Imam itu adalah orang Yahudi. Imam ini yang adalah orang Yahudi melihat orang Yahudi sudah hampir mati. Yang dia lakukan adalah dia berjalan di seberangnya. Tapi kalau di seberangnya nggak masuk akal, saudara, sebab jalannya cuma satu petak. Yang ada adalah kemungkinan besar imam ini akan melewati orang itu dengan melewatinya di atas lalu pergi meninggalkan. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Padahal sama-sama orang Yahudi. Yang kedua adalah orang Lewi yang juga pasti orang Yahudi. Datang melewati orang itu, Alkitab mengatakan dengan cara yang sama melompatinya lalu pergi tidak peduli. Lalu datanglah orang Samaria. Orang Samaria tidak disebutkan dari atas turun. Orang Samaria itu persis datang ke sana. Mungkin dia bekerja. Uang yang di dompetnya cuma 2 dinar. 2 dinar itu kira-kira 100 ribu. 1 dinar kira-kira 50 ribu pada zaman itu. Sekarang kalau dinar sekitar 2 juta 1 dinar. Pada zaman itu cuma 50 ribu. Itu pekerjaan orang budak 1 hari. Pekerjaan pembantu 1 hari. Dan dia punya uang 2 dinar. Itu artinya kemungkinan besar dia udah kerja 2 hari. Dan dia mau pulang untuk ngasih makan keluarganya. Dan ketika orang Samaria itu melihat orang yang sedang dipukul hampir mati, Alkitab bilang matanya melihat. Matanya melihat dengan jelas. Alkitab mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, orang Kristen itu menurut seorang namanya Soren Kierkegaard itu ada 3 level orang Kristen. Level yang paling rendah adalah level estetika, yang nomor 1 itu. Level estetika adalah level ketika seorang yang datang ke gereja waktu dengar firman dia bisa menangis. Dia waktu baca saat teduh dia bisa terharu banget. Dia waktu dia berdoa begitu dalam karena cintanya kepada Tuhan. Meleleh air mata begitu banyak. Soren Kierkegaard mengatakan orang itu tingkat kekristenannya adalah level paling rendah. Ada tingkat yang kedua namanya tingkat etik. Tingkat etik adalah tingkat di mana orang yang setelah dia dengar firman Tuhan, dia terharu dengan firman Tuhan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mesti lakukan firman Tuhan. Kalau dia nggak lakukan firman Tuhan, dia merasa berdosa. Dia merasa bersalah. Dia merasa bahwa dia nggak pantas. Maka dia terus berusaha melakukan firman Tuhan. Karena dia nggak mau merasa bersalah. Dia cinta sama Tuhan. Dia pengen lakukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu jadi hukum bagi dia. Kalau dia nggak lakukan, dia merasa bersalah. Itu tingkat yang kedua. Tingkat yang tertinggi bagi seorang Kierkegaard adalah tingkat religius. Tingkat religius itu ada yang gini. Apa yang dia dengar terharu di dalam hatinya. Air matanya meleleh. Dia dengar firman Tuhan. Firman itu masuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba firman itu jadi satu dengan tindakannya. Maka ketika lihat orang miskin dia gak perlu pikir. Dia perlu bantu atau tidak. Otomatis yang dia lakukan sesuatu. Dia bahkan gak perlu pikir kalau saya keluarkan dompet saya beri makan orang itu ada gunanya atau tidak. Dia keluarkan dompet dan memberi makan. Sudah tingkat kebanyakan kita. Apalagi di gereja-gereja Injili. Kita ada level paling rendah. Kita suka firman yang bagus. Tapi hidup kita kering sekali. Saudara, kisah tentang orang Farisi ini ingin mengajarkan kita tentang ahli Taurat mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip ini. Orang imam dan orang Lewi melihat. Yang disebut dengan melihat adalah melihat lalu memberi pertimbangan untung ruginya apa. Lalu kemudian mereka memutuskan kami pergi, kami gak mau ngurus. Tapi orang Samaria waktu dia melihat, dia memberi pertimbangan, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, untuk melakukan sesuatu. Sudah tahukah yang disebut dengan belas kasihan di dalam Alkitab? Tadi saya sudah cerita, seperti orang yang kebelet, pengen Saudara, saya seringkali kalau dalam perjalanan di pedalaman, saya cari apa saja yang tempat di mana saya bisa buang air besar tanpa malu, sebab nggak banyak orang kelihatan. Tapi kalau saudara lagi lampu merah nih ya, mau kebelet apa yang saudara lakukan? Ingat rekor dunia orang bisa nahan itu 43 hari. Saya pastikan mendorong saudara-saudara untuk memecahkan rekor 44 hari. Nggak bisa. Hari ke-43 ususnya akan membesar, akan pecah. Mungkin akan mati. Yang disebut dengan belas kasihan dalam konteks Alkitab adalah gini. Waktu tiba-tiba kita melihat sesuatu, Alkitab mengatakan hati kita digerakkan sampai kita nggak bisa tahan lagi. Lalu kemudian kita bilang kita nggak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Jadi itu disebut dengan belas kasihan. Tuhan nggak peduli pada waktu dia dihina, diejek, direndahkan, dipukulin, disalibkan. Dia nggak peduli karena tujuannya dia datang memang untuk itu.
Itu yang disebut dengan belas kasihan. Sama seorang bapak yang pada waktu dia melihat anak bungsunya pulang. Saudara, bapak-bapak pada zaman Yahudi, apalagi bapak-bapak tuan tanah, itu tidak lari. Orang-orang di keturunan Yahudi, kalau mereka jadi tuan tanah, rumah mereka itu punya 2 pintu gerbang. Satu pintu gerbang yang hanya boleh dimasuki oleh keluarganya, satu pintu gerbang yang boleh dimasuki oleh siapa saja. Kalau raja datang harus lewat sini. Sebab ini pintunya hanya khusus buat keluarga. Bapak ini Alkitab mengatakan tiap hari nungguin anaknya pulang. Dan pasti saya yakin sekali anak bapak ini tidak lihat ke pintu itu. Sebab dia gak peduli kalau raja pun datang. Dia nungguin anaknya pulang. Lalu Alkitab mengatakan begitu satu titik. Satu titik dari luar dia tahu itu anak yang dulu pergi dari rumah. Alkitab mengatakan dia lari. Untuk lari bagi tuan tanah itu tidak mudah. Sebab tuan tanah, orang-orang kaya itu pakai jubah yang kira-kira beratnya 75 kilo. Di zaman dulu saudara, orang kalau jalannya semakin lambat itu semakin terhormat. Kalau jalannya cepat itu seperti budak. Jadi kalau saudara datang ke gereja suka terlambat, saudara seorang yang terhormat. Karena datangnya terlambat, jalannya pelan. Ruko di sebelah tinggalnya tapi jalannya mesti datangnya setengah jam kemudian. Karena terlalu terhormat. Saudara-saudara, orang-orang pada zaman itu tidak lari. Alkitab mengatakan dia gak peduli, dia lepas jubahnya. Dia hanya pakai pakaian dalam, dia lari, dia peluk anak itu. Itu yang disebut dengan belas kasihan. Dan belas kasihan dilanjutkan kalau saudara perhatikan orang Samaria ini aneh sekali saudara-saudara. Dia bukan cuma bilang kamu sakit ya, sini tak belah, tak kasih obat. Kamu bisa jalan sendiri, nanti pasti ada yang membantu. Alkitab bilang tidak, coba saudara perhatikan yang dia lakukan. Dia setelah tergerak hatinya oleh belas kasihan, Alkitab bilang dia pergi keluar. Dia pergi keluar. Dia pergi menolong, dia membalut luka, dia menyirami minyak, dia menaikkannya ke keledainya. Ya artinya begini, waktu dia naikkan orang sakit itu dia mesti berjalan. Dia membawa ke penginapan, dia merawatnya, dia beri uang kepada pemilik penginapan yang cuma 2 dinar. 2 dinar itu cuma 100.000. Dia gak punya yang lain dan dia bilang aku janji akan balik lagi. Saudara, berapa sering yang kita lakukan adalah waktu kita tahu orang-orang menderita dalam kondisi sakit. Saudara, satu hari saya diminta berkhotbah di satu desa. Saya terharu sekali saudara. Sebelum berkhotbah di kebaktian itu pendetanya maju ke depan dan bilang begini, saudara-saudara ada saudara kita yang sedang sakit, ini ada kotak, silakan isi. Kita habis gereja ini kita semua bareng-bareng ke sana, kita kasih bantuan. Lalu kemudian kita akan tanya apa yang dia butuhkan. Lalu kita balik kembali kita diskusi, kita mesti kasih berapa. Saudara, itu yang disebut dengan orang Samaria, dia bukan cuma sekedar menolong, tapi dia menolong sampai selesai. Saudara, itu yang terjadi di dunia. Dan seorang namanya Wesley Stafford itu mengatakan jauh sebelum gereja punya mimbar. Saya tidak mengatakan bahwa firman Tuhan tidak penting. Jauh sebelum gereja punya mimbar, gereja punya meja makan. Gereja punya persediaan roti yang cukup bagi yang lapar, rumah untuk berlindung, dan kasih yang cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Sebelum gereja fokus di ke mimbar ini yang harusnya memang penting, tetapi gereja lupa satu hal yang penting, bahwa gereja mesti buka pintu dan ketika orang masuk ke gereja yang ditemukan adalah meja-meja yang isinya penuh roti. Bagi yang lapar, bukan roti bagi orang yang sudah sarapan, bawa roti bagi yang lapar. Mother Teresa satu hari diundang oleh Paus pergi ke Vatikan tahun 83. Dalam sebuah perayaan Natal sangat amat mewah di Vatikan. Dia berdiri di depan dengan ringkih sekali dan dia mengatakan, seandainya biaya satu perayaan Natal seluruh dunia dikumpulkan, seluruh uang itu dapat memastikan seluruh orang Afrika bisa makan setiap hari selama 1 tahun. Saudara ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap 7 detik ada 1 anak yang mati tidak punya makanan. Yesus satu hari menunjukkan betapa pentingnya memberi orang makan. Ketika satu hari Yesus sedang mengajar, dia dicolek oleh muridnya dan muridnya berkata, sudah malam, suruh mereka pergi cari makan. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah kata yang sangat tajam, kamu harus memberi mereka makan. Dan kata ini bukan hanya pada murid pada zaman itu, tetapi juga kita sekarang, kamu harus memberi orang miskin itu makan. Sudah berapa banyak orang miskin yang hanya kita doakan. Ada seorang yang sangat amat kaya namanya Amel. Tinggal di sebuah desa di Loksemawe di Aceh. Ketika saya mendengar 3 keluarga ini tidak punya orang yang memberitakan
firman kepada mereka. Mereka orang Kristen, cuma 3 keluarga dari ratusan keluarga di desa itu. Lalu kemudian setelah mengontak, saya berangkat ke sana lalu tinggal di rumah itu. Rumah itu disebut rumah orang kaya, kamarnya cuma 1. Rumah kecil sekali, reok sekali, saya sebut itu rumah orang kaya. Lalu kami belajar firman setiap hari selama berminggu-minggu. Lalu kemudian setelah waktunya tiba, saya bilang saya pamit akan pindah ke desa yang lain untuk kumpulkan keluarga-keluarga Kristen minoritas ini untuk bareng-bareng belajar firman. Sebelum keluar, Amel itu datang dan memberi 1 bungkusan amplop coklat. Lalu saya buka, ada 1 salib yang sampai sekarang saya bawa. Kalau saya sudah berkali-kali memutuskan pengen berhenti melayani, saudara. Tapi setiap kali lihat salib itu saya kembali lagi kepada komitmen mengasihi Tuhan. Lalu kemudian ada secarik uang 5.000 rupiah. Uang yang tidak ada harganya. Tapi uang ini saudara, saya baru tahu maknanya 5 tahun kemudian. Ini tahun 2008. Saya baru tahu maknanya tahun 2013 pada tanggal 16 September tahun 2013 pada waktu kami memutuskan satu keluarga untuk pindah ke pedalaman di Papua. Ternyata di Papua itu ada seorang anak namanya Helen pakai baju merah. Dia pernah datang ke sini ibadah bareng-bareng, khususnya di sekolah Elion, berkali-kali datang ke sekolah Elion. Anak ini waktu itu masih kecil sekali, di gunung tinggi di atas pegunungan 3.200 meter di atas permukaan laut yang suhunya 3-7 derajat tiap malam, tiap hari, saudara-saudara. Yang punya banyak anak-anak tapi tidak punya guru, punya sekolah yang kosong. Mereka tiap hari datang ke sekolah yang kosong. Dia berdoa tiap malam, Tuhan saya pengen punya guru, Helen pengen punya guru. Dia doa, saya tanya dia mulai doa sejak dia kecil. Amel tahun 2008 menyerahkan uang 5.000 rupiah dan sebuah salib untuk memberitahu saya bahwa Om Rudi, Tuhan sayang sama Om. Terima kasih sudah melayani kami. Uang 5.000 itu kemudian menjadi cikal bakal mimpi iman pada waktu kami berangkat. Dengan semua yang kami punya, waktu itu kami punya 54 juta. Lalu kami, semua orang berpikir bagaimana caranya bisa hidup. Sampai hari ini saudara-saudara, orang berpikir bagaimana caranya kami hidup. Saya bilang saya nggak tahu. Yang saya tahu waktu saya makan, saya bisa makan banyak. Saudara, mimpi Helen yang sebentar lagi akan jadi anak yang akan kuliah. Dia akan berangkat dari pedalaman, akan kuliahnya di Jakarta. Sebentar lagi. Dia pengen jadi perawat. Sebab di desanya tidak ada perawat dan dokter. Dia mengatakan, Kak, kalau dia panggil saya Papa, kalau saya jadi dokter mungkin nggak bisa lulus. Saya tidak tahu, saya mengatakan kita coba. Kan tahun depan dia akan tes fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan. Saudara, kisah Helen ini ingin menggugah kita tentang apa artinya menjadikan orang-orang yang membutuhkan itu sebagai sesama. Tiap hari kita jumpa orang yang menderita, saudara. Dan seringkali kita lewat. Saya ingin tutup cerita hari ini untuk mengatakan ada 2 yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Yang pertama adalah begini, Tuhan merindukan hati kita yang transparan, hati kita yang bersih. Dan untuk itu Tuhan proses hati kita. Yang kedua adalah Tuhan ingin menitipkan hatinya di hati kita. Main musik boleh kan? Soalnya saya ingin tutup dengan sebuah cerita tentang apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang sekarang rata-rata sudah kuliah. Ada yang masih SMA. Ada seorang anak baru belajar baca tulis itu umur kelas 1 SMA. Dia gak bisa baca. Dia tetap naik kelas karena tidak ada guru. Waktu saya jumpa dengan dia, anak ini kelas 1 SMA gak bisa baca. Saya ajarin dia baca 1 tahun. Dia bisa baca, dia bisa tulis. Dia belajar tentang laptop itu waktu dia kelas 2 SMA. Dan dia bilang begini, Bapak, saya pengen kuliah komputer. Kita doakan. Lalu begitu anak ini lulus SMA, setelah tes persamaan, karena di desa itu tidak ada SMA-nya. Tes persamaan, lalu kemudian saya bawa dia pergi ke Semarang. Lalu kemudian dia diterima sebagai mahasiswa percobaan, karena nilai masuknya rendah sekali. Masuklah dia, semester 1 lewat, IP-nya 0. Semuanya fail. Lalu setelah banyak bincang dengan para dosen yang mengasihi dia mengatakan, waktu libur kita belajar, saya sudah dapat persetujuan, kamu akan dikasih ujian ulangan ulang. Dan bersyukur pada Tuhan, dia dapat C rata-rata setelah dia ujian ulang. 4 tahun lewat, waktu hari wisuda datang dia nangis. Karena dia satu dari sedikit teman-temannya yang lulus persis 4 tahun.
di Fakultas Teknik Komputer yang selama ini dia tidak pernah bayangkan dia lulus. Anak ini kemudian pulang kembali ke Papua. Sekarang membantu banyak pelayanan misi, membuat website dari pedalaman. Kalau saudara lihat website pelayanan di Papua, kebanyakan anak-anak ini yang membuatnya. So, saya ingat pada waktu kisah itu, teringat beberapa waktu sebelumnya. Kalau saya mau pergi mengajar, saudara, saya perlu jalan dari rumah kami naik ke atas gunung, itu kira-kira perjalanan 3 jam. Bagi anak-anak kampung, mereka perlu 1 jam saja untuk sampai sana. Saya perlu 3 jam. Saya berhentinya lebih lama daripada jalannya. 3 jam baru sampai. Akhirnya berat saya dalam waktu 6 bulan turun 9 kilo. Bagi saudara-saudara yang mau diet, terbuka kesempatan untuk berangkat mengajar anak-anak 3 jam naik ke atas gunung. Saya naik, lalu kemudian setelah mengajar di 3 sekolah, masing-masing 2 jam karena nggak ada guru. Punya sekolah tapi nggak ada gurunya. Saya balik, turun lagi. Udah capek sekali satu waktu saya lagi capek dalam perjalanan hampir dekat rumah. Saya dengar suara kresek. Saya balik ke belakang, saya lihat ada 3 anak. Salah satu saya kenal, murid saya sekolah minggu. Kalian sudah makan? Mereka kalau jawab itu tidak pakai wajah, tidak pakai mulut, tapi pakai ekspresi garuk-garuk. Kalau begini itu artinya belum. Sambil gini-gini. Berarti belum. Kalau kalian ketemu anak-anak di pedalaman, kalau tangannya suka gini-gini, itu artinya enggak. Belum. Kamu udah makan? Mereka enggak akan bilang belum. Malu biasanya. Let's go, kita kemon. Saya masuk ke dalam rumah. Rumah itu kalau dibuka pagernya itu perlu kira-kira 600 meter sampai di rumah misi itu. Rumah yang sudah 20 tahun nggak dipakai, lalu kami pakai. Lalu saya teriak dari luar, Mama Mary, apakah ada makanan kah di dalam? Istri saya teriak lalu lihat anak-anak, selalu ada makanan. Masuk ke dalam makan. Makanan kami itu unik, saudara. Kalau bukan ubi rebus, ubi panggang, ubi goreng, balik ubi rebus lagi. Kalau bersyukur dapat jagung, karena jagungnya kalau di sana ditanam, jagungnya tumbuh, yang tumbuh jagungnya, tapi nggak ada butir-butir jagungnya, jadi tumbuhnya botak. Kalau nanam pepaya, yang tumbuh adalah daun pepaya. Bersyukur kami bisa makan daun pepaya. Buahnya nggak tumbuh karena terlalu asam. Lalu kemudian kami baru dapat kiriman abon, makan ubi dengan abon. Anak-anak senang sekali. Setelah selesai, anak saya bagikan beng-beng coklat. Lalu kemudian mereka makan, mereka peluk-peluk, lalu kemudian mereka pulang. Waktu pulang, saudara-saudara, mereka akan naik gunung lagi. Waktu mereka naik gunung, waktu mereka pamitan tidak hanya begini, dadah Bapak Rudi, enggak gitu. Mereka bilang, dah Bapak Rudi. Jalan sebentar, dah Bapak Rudi, sampai naik ke atas, dah Bapak Rudi. Mereka berhenti kalau sudah turun, enggak kelihatan lagi. Jadi saya di depan rumah, dah. Dulu menjengkelkan sekali. Saya bilang, kenapa enggak boleh 1 kali saja? Karena bagi mereka itu adalah koneksi yang mereka bawa kembali ke desa. Setelah mereka pulang, saya terkapar, nggak bisa bangun lagi. Besoknya lakukan yang sama, naik ke atas gunung 3 jam, balik lagi. Waktu selesai kira-kira jam 2, jam 3, sampai di rumah kira-kira jam 4, jam 5. Lalu saya dengar suara kresek-kresek lagi. Saya balik ke belakang, saya lihat ada 7 anak. Ini penginjilan hebat, tanpa ngapa-ngapain. 7 anak ikut. Saya lihat, kalian ada 3 yang kemarin ikut, ada 4 teman barunya. Ini penginjilan hebat. Kalian sudah makan? Seperti biasa garuk-garuk kepala, sambil muter-muter, itu berarti belum. Mari kita kemon, Mama Mary adakah makanan? Selalu ada. Lalu kemudian kami masuk ke dalam makan. Kali ini saya ingat beberapa kali istri saya sengaja bikin nasi kuning. Dan mereka gak pernah makan nasi kuning. Mereka tahu ubi kuning, ubi putih, ubi ungu. Nasi kuning tidak. Makan, lalu kemudian anak saya bagi coklat persediaan yang dikirim dari misionari lain ke tempat kami. Makan, mereka pergi pulang dengan cara yang sama. Besoknya saya pulang setelah capek sekali, saya dengar suara kresek-kresek lagi. Saya balik, yang kali ini ada 21 anak. Saya tahu pasti makanan gak cukup. Saya ajak mereka makan, masuk, saya teriak pada istri saya, Mama Mary ada makanan? Ada, masuk. Lalu anak saya lari keluar, sebentar dia bawa pulang, dia bawa 1 karung yang isinya ubi banyak dari tetangga. Biasanya kami beli 200.000 atau 300.000 1 karung besar. Makan, lalu kemudian setelah itu istri saya bagi puding. Setelah bagi puding selesai, ada 1 anak yang sekarang sudah SMA. Dia lihat saya lama dan dia bilang, Bapak Rudi datang ke Papua karena Bapak Rudi tidak punya pekerjaan kah di Jawa?
Saya bilang, betul Bapak Rudi tidak punya pekerjaan karena di Jawa banyak sekali guru. Bapak Rudi tidak dibutuhkan lagi di Jawa. Bapak Rudi, lalu dia tanya pertanyaan yang membuat saya terharu. Bapak Rudi kenapa baik? Dia lihat saya lihat dia. Saya tidak menyangka bahwa itu jadi sesuatu yang berkesan di hatinya. Lalu saya bilang, bukan Bapak Rudi yang baik, tapi Bapak yang di atas itu yang baik. Dia pulang, dia baru beritahu saya waktu dia SMP. Dia bilang waktu dia pulang air matanya gak bisa berhenti. Keluar terus waktu dia pulang ke desanya. Dia bilang kepada saya waktu dia SMA. Sekarang kelas 2 SMA. Banyak orang kasih saya makan Bapak. Saya pergi ke pasar, orang kasih saya makan. Karena rata-rata anak-anak di Papua itu pada waktu mereka lahir, mereka besar dengan nenek kakek. Karena papa mamanya rata-rata usia 13-14 tahun. Tidak ngurus mereka. Mereka keleleran di mana-mana cari makan sendiri. Dia bilang waktu saya pulang, pergi ke pasar dikasih makan. Tapi waktu saya makan di rumah Bapak, saya baru tahu ini makanan bukan dari Bapak. Saya baru tahu ini makanan dari Tuhan. Ternyata Tuhan memperhatikan saya. Sudah tahu kadang-kadang waktu kita membayarkan utang satu orang, yang mereka lihat itu bukan kita yang membayarkan utang. Tapi tiba-tiba mata mereka bisa lihat Tuhan itu jadi jelas banget. Itu Tuhan. Makanya Tuhan itu hebat sekali waktu dia bikin konsep. Kalau engkau mengasihi Allah. Ada konsep yang lain yang sama persis dengan mengasihi Allah, yaitu mengasihi sesama. Anak saya Ben, waktu pulang sampai di Surabaya dia pergi ke toko yang besar. Karena dia suka sketch, dia suka gambar. Dia suka gambar wajah orang, dia suka gambar orang hidup. Dia sering kali gambar saya mirip sekali dengan artis Korea. Namanya Lee Min Ho. Jadi Lee Min Ho dengan Rudy itu beda tipis. Satu hari waktu saya antar dia untuk pergi untuk beli di satu toko stationery, dia pengen beli, dia punya uang 250.000. Dia dapat waktu itu 700.000 dari hasil bekerja dan sebagainya. Dia kumpulkan di tabungan 500.000, dia ambil 250.000 beli alat sketching yang bagus. Waktu dia masuk ke toko, saya parkir motor, dia balik lagi. Saya lihat dia duduk dengan seorang ibu tua di depan toko itu lama sekali. Lalu saya dah hampiri, lalu tiba-tiba saya lihat tangannya Ben itu narik nenek itu ke 3 rumah dari toko stationery itu di sebuah supermarket. Saya nggak boleh sebut namanya, Indomaret 3. Ada Indomaret. Lalu sampai di Indomaret itu Ben bilang begini, nenek pesen ambil semua yang nenek mau. Jangan nak, itu uangmu, ambil, gampang uang. Dia kerja dengan itu. Kami tidak pernah kasih uang jajan buat anak-anak. Mereka perlu sesuatu, mereka bekerja. Sehingga ceritanya setelah selesai saya antar nenek itu pulang karena bawa karung beras dan sebagainya. Saya tambahkan beberapa ratus ribu lagi sampai kemudian bisa diantar ke rumah. Lalu kemudian Ben itu ikut dari belakang dengan Gojek. Sampai di rumah itu nenek itu masuk ke dalam menyiapkan teh buat kami. Rumah itu reok sekali. Lalu Ben itu senggol tangan saya, lalu dia bilang sambil lihat-lihat ke atas, "Pak, untuk perbaiki rumah ini perlu uang berapa?" Anak ini gak punya uang banyak. Kalau sudah lihat dompetnya yang baru terisi biasanya sudah gak ada lagi isinya. Bukan dia jajan. Hampir tidak pernah lihat dia jajan. Saudara, itu yang Tuhan minta dari kita lakukan, saudara. Antara Rudy dan kasih Allah, antara Ben dan kasih Allah, antara jemaat dan kasih Allah, itu seperti nempel jadi satu. Maukah saudara-saudara? Mengasihi Allah itu gampang karena tidak kelihatan. Tapi yang jauh lebih sulit mengasihi yang kelihatan setiap hari. Mari kita doa sama-sama yuk. Oh Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami ditaruh di dunia yang penuh penderitaan supaya kami belajar hati Tuhan. Tengah dunia yang penuh dengan ratap tangis, kesedihan, penderitaan, kedukaan, ada tangan Tuhan yang mengasihi. Dan anehnya Tuhan tidak pernah menyulurkan tanganmu dari surga. Karena Tuhan mau pakai tangan kami.
Tangan lemah ini Tuhan, tangan yang egois ini Tuhan Engkau mau pakai. Dan ajar kami untuk mengasihi lebih banyak, ajar kami mengampuni lebih banyak. Kalau hidup cuma satu kali, biar hidupnya ini penuh makna. Satu hari kami kaget ketika kami sampai di surga. Ternyata hal-hal kecil yang kami lakukan buat orang lain, ternyata ada dampaknya, ada buahnya. Ajar kami setia Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka suara kita. Kita berdoa khususnya untuk kita secara pribadi. Mungkin selama ini kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Mungkin hampir mayoritas hidup kita hanya memikirkan mengenai kita dan kita. Tapi biarlah kita berada di dunia ini bisa menjadi berkat bagi sesama, peduli terhadap sesama. Karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang yang baik hati terhadap sesama. Mari kita menaikkan doa kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami bukan saja menjadi orang percaya, tapi kami dapat menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami berdoa Tuhan, jika selama ini kami kurang peduli dengan lingkungan kami, atau bahkan di dalam kami beribadah pun, kami tidak memperhatikan sebelah kiri dan kanan kami. Tapi Tuhan, ajar kami untuk lebih care dengan orang lain. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini datang dengan suatu permasalahan, atau datang dengan satu pergumulan yang berat, atau berada di dalam satu titik di mana mereka kesulitan secara finansial. Tuhan, ajarlah kami untuk kami bisa lebih peka terhadap orang lain dan bisa care terhadap mereka, supaya iman kami bukan hanya teori ya Bapa, tapi kami bisa praktekkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan untuk gereja kita. Kita berdoa semoga gereja kita bukan saja berdiri secara eksis di tengah-tengah masyarakat, tapi kita juga berdampak bagi keberadaan masyarakat. Kita doakan gereja kita bukan menjadi menara gading yang tinggi dan sulit dijangkau, tapi dapat membuka diri untuk bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah lingkungan kita. Mari kita doakan gereja kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan gereja kami ya Bapa. Kami rindu keberadaan GKL Lyon bukan hanya menjadi pelengkap di tengah dunia ini, tapi kami rindu supaya keberadaan gereja kami dapat menjadi terang dan garam dunia. Kami rindu supaya gereja kami bisa mempunyai kontribusi terhadap masyarakat di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, gerakanlah jemaat-Mu, gerakanlah setiap hamba Tuhan dan pengurus, ada kesehatian di dalam lebih memperdulikan orang lain dan bisa menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa, berkati untuk doa-doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya di belakang nangis Bapak Ibu ya. Satu kalimat yang tadi saya tangkap dari firman Tuhan adalah bahwa ketika kita dalam kondisi yang cukup, gampang bagi kita untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya ketika kita di dalam kondisi yang kekurangan, itulah yang Tuhan mau lihat dari diri kita. Apakah kita masih bisa mengasihi atau kita masih bisa berbuat baik. Mungkin bagi kita saat ini uang 100.000 itu kecil ya Bapak Ibu ya. Kita bawa ke supermarket habis dalam sekejap. Tapi Bapak Ibu boleh coba lain kali, coba jalan-jalan ke daerah Perak Bapak Ibu ya. Masuk ke depo kontainer di sana. Perhatikan di sana banyak buruh yang bekerja. Uang 100.000 bagi mereka itu untuk menghidupi 1 istri dan 5 orang anak. Saya bekerja di bidang suplai pakan hewan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya terus menggunakan jasa kontainer. Pernah satu kali saya tanya sama buruh langganan saya punya langganan untuk kuli angkut. Saya pernah tanya, biasa pagi dia bekerja di pelabuhan, saya tanya, gimana hari ini, rame? Sepi bos. Oh, sepi gimana? Ya satu hari cuma dapat 35.000. 35.000 Bapak Ibu. Kalau rame dia bisa dapat 200.000, tapi itu pun dia harus bongkar 6 kontainer. Baru bisa dapat 200.000. Sungguh luar biasa kehidupan di kota Surabaya Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh kita bicara di luar. Oleh karena itu hargailah hidup yang Tuhan sudah kasih ke kita semua. Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita, bagi pekerjaan di dalam gereja ini. Mari kita bersama-sama kita pujikan, tidak dengan tangan hampa. Rasa syukurku atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku.
datang ke hadirat Tuhan, kita membawa persembahan syukur kita yang terbaik, yang mulia dan berkenan bagi Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Jemaat dipersilakan begitu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami persembahkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui seluruh hidup kami persembahkan untuk melayani Engkau. Dan juga kami boleh mengasihi sesama kami di luar sana. Mereka yang membutuhkan uluran-uluran tangan kasih daripada kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami boleh terus mengimani firman yang telah Engkau sampaikan ya Tuhan. Bahwa mengasihi Engkau tidak lebih rendah daripada kami mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Atas segala nikmat dan juga berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mengucap syukur, kami mengembalikan sebagian daripada yang Tuhan sudah berikan, yang terbaik dari kami. Dan dengan rendah hati kami mempersembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berbau harum, dan persembahan ini boleh Engkau pergunakan untuk tugas-tugas gereja, untuk misi-misi gereja yang dibutuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup mengasihi sesama mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat tentu Tuhan memberkati.